Iya. Nah, memang sudah buktinya mungkin ya, buktinya sudah lengkap dan segala macam sudah lengkap dari laporan tersebut. Kalau bukti lengkap dan tidak lengkap itu versi penyidik. Nanti kita lihat di gelar. Tetapi sebagai seorang anak muda, saya katakan tadi dia pasti shock. Dan sudah dijelaskan oleh Yolanda, dia shock. Ibunya juga WA saya. Sampai ibunya bilang, Pak, apakah orang yang tidak melakukan perbuatan bisa dituduhkan? Orang yang tidak tahu masalah bisa dituduh. Saya bilang nanti kita lihat dulu di gelar. Dan Fadel itu pada waktu kita Zoom meeting dia juga langsung tampil menunjukkan wajahnya. Oh, dia mengatakan tidak melakukannya. Nah karena itu dia kaget, kok bisa? Gua kan nggak melakukannya, oh. Tapi kok jadi begini? Kok bisa katanya dua alat bukti? Iya, nanti kan bisa kita periksa lagi. Saya tenangkan dia. Sambil mereka selalu rapat keluarga dan keluarga besar bapaknya untuk mengumpulkan bukti-bukti. Karena itu tadi rentang waktu tempusnya itu kan itu Januari 2023 sampai dengan saya lihat di situ September 2024. Januari 2024 sampai dengan September 2024. Tapi pengacaranya selalu ngomong, pihak mereka itu katanya selalu tolong diingat-ingat, tolong ingat apa yang Anda lakukan bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, kalau kita lihat dari Januari, ini catatan peristiwanya bisa mundur lagi ke belakang waktu dari UK gitu loh. Nah ini kan harus dikaji semua, kan laporan dia juga begitu. Nah ini yang jadi perjuangan. Jadi kalau kami katakan bahwa apakah Fadel shock, ya? Apakah Fadel kecewa? Ya. Apakah Fadel takut? Jawabnya tidak. Karena dia merasa tidak benar melakukannya. Tapi was-was, ya. Nah, itulah tugas kami sebagai pengacara. Begitu. Bang, ini kan Fadel bersikeras kalau dia tidak melakukannya. Apa nggak ada rencana kayak Fadel bersama keluarga menemui Nikita Mirzani dengan keluarga menjelaskan dari hati ke hati, mungkin Nikita bisa mengerti ada rencana itu nggak ya Bang? Dari awal saya sudah pernah sampaikan, ketika press kondisi juga, kiranya NN bisa membuka hati dan kita berkomunikasi. Bahkan ada satu artis senior yang langsung telepon saya berinisial AA untuk juga supaya memberi masukan kepada NN. Kalau udah begituan, udah orang tunggu usianya dewasa, kawinkan. Dia marah-marah NN-nya. Nah, jadi kalau kita nanti datang, sekarang kita ngomongin begitu, ya dia akan bilang kita takut. Dia akan bilang, nah, itu kan merasa bersalah gitu. Cuma terakhir-terakhir ini saya lihat memang jeruk lemon itu sudah jarang berkicau gitu kan. Saya nggak tahu kenapa tuh, mungkin karena ada yang ngasih tahu barangkali. Itu laporan Rasman tuh unsurnya masuk tuh gitu kan. Nah, kira-kira begitu. Ya, begitu jawaban kami. Silakan yang lain. Bang, tapi dari pihak NM sendiri ini kayaknya meyakinkan banget kalau misalkan dia selalu membuat statement akan dimasukin. Nah itu kan membuat segi satu mental dari pada sebagai saudara, mungkin memang benar-benar dari situ jadi ditekankan terus. Nah, pelan-pelan mereka sudah mulai paham bahwa dari dulu kan begitu. Saya akan bicarakan satu rumah, bisa keluarga-keluarga, dia dulu tetangga-tetangganya. Nah, kalau dia ternyata nggak terbukti kan, akan ini nggak ada. Kita lihat aja udah 1,5 bulan ini proses ini. Kami tidak mengatakan proses ini terlalu cepat, bukan. Yang disampaikan Rahmat tadi cepat, tapi kalau tidak tepat kan persoalan juga. Kita terlalu slow juga nggak bagus. Maksud kami semua instrumen yang bisa dilakukan oleh terlapor dalam rangka membela diri yang diatur oleh undang-undang itu harusnya dilakukan. Jangan buru-buru naik sedikit, periksa saja dulu saksi dari kami. Kemudian tunjukkan kepada kami mana dasar sehingga begitu kuat laporan NM yang bisa diberikan kepada klien kami untuk dijawab. Contoh, kalau penanganan kasus di KPK, saya sering misalnya satu ruangan itu kalau si terlapor, ini masih saksi nih, terlapor, dia masih bertahan dengan argumentasi dia, penyidik akan buka rekaman suara keluar, bos. Ini suara siapa, Pak? Gak bisa ngindak, ini nomor siapa, Pak? Nah, kita kan, saya pengen tahu itu, saya pengen lihat itu. Ini ada foto, ini ada video, ini kamu berdua, ini ada chattingan. Saya akan bisa berpikir, oh ini orang bohong sama kita. Itu nggak ada, bos. Yang kemarin itu
baru kakak dengan akta kelahiran. Tiba-tiba naik sini. Begitu. Oke, Berarti sejauh ini aku belum tahu alasannya kenapa bisa naik menjadi sidik. belum tahu. Dalam pikiran kami malah sebenarnya, kan kemarin Jumat tuh, prediksi saya Kamis itu ada panggilan untuk hadir. Karena mereka sudah periksa saksi-saksi. Saya nggak tahu apa mungkin karena sudah kita makan, kan saya WA juga memang, jujur saya WA Pak Kapolres, terus saya sudah beritahu bahwa Polda juga membukannya. Nah saya rencanakan untuk datang ke Polda itu dalam 1, 2, paling lama 3 hari ke depan kami akan datang. Dan ini ruang bagi kami untuk menjelaskan bahwa ada dugaan yang tidak profesional dalam penanganan ini. Itu kan ranah mereka di sana gitu. Dan Kementerian PPA sudah merespon ya, kenapa minta aja keterangan mereka bagaimana versi Kementerian PPA terhadap kasus seperti ini, kira-kira begitu. Sama dengan posisi nanti sudah kelima hakim sudah bersuara, sudah bercerita semua di kementerian, ya dia kan harus buka semua dan dia harus pertanggungjawabkan kata-kata di kelima hakim itu gitu, kira-kira begitu. Oke? Kenapa abang merasa tidak terima gitu? Kalau abang merasa tidak terima gitu dengan yang dibilang terlalu cepat, namun tidak tepat gitu. Apakah abang sudah berusaha menanyakan ini dengan terhadap atau pihak Polres Jakarta? Saya tidak punya kewenangan untuk memprotes langsung kepada mereka, tapi lewat statement media, statement saya itu saya teruskan, baru di bawah saya caption. Tolong dianalisa statement saya ini, Pak Kapolres, Pak Kasar Eskrim, Bu Nurma, saya gitu adikku, dan saya panggil adik, kenapa emang kok dia yang marah? Dia nggak mau saya panggil adik. Kalau begitu, coba kalian lihat TV 2021, di situ ada NM, jadi salah satu host bersama dengan Uya. Dia panggil saya Bang Rasman, terus sekarang marah. Saya panggil adik. Janganlah, kan gara-gara urusan Fadel dengan urusan si Loli, apa benci kepada saya dong? Gitu. Oke Bang, dan respon dari pihak Polres sendiri seperti apa Bang dengan ini apa? Saya melihat Pak Kapolres ini profesional. Dia baca tapi dia teruskan kepada yang berwenang, anak buahnya untuk direspon. Kira-kira begitu kalau pemahaman saya. Tapi di awal kita kontak WA, beliau balas. Artinya dia tahu bahwa laporan kita jalan, termasuk laporan saya. Begitu, silakan. Selain soal naik sidik, kemarin tuh ada omongan kalau LM sudah kecewa berat sama Fadel beserta keluarganya. Ini disampaikan oleh LM. Kami nggak yakin. Itu kalau kami duga itu propaganda. Saya nggak yakin. Dan sampai hari ini saya mau tunjukkan bukti kapan duduk berdua LM dengan NM. Duduk berdua, hat to hat, ya Dinda. Duduk kayak kita di ngobrol nih. Karena faktanya, kalau faktanya sudah baik-baik mereka, enggak mesti harus disek terus. Di rumah NM aja udah. Tapi karena LM sekarang kita juga masih bersikeras tidak mau, dibuatlah ini, dibuatlah itu, makanya saya bilang penyidik. Nah, kemudian Pak Kasar Eskrim, Pak Kapolres, rekan-rekan saya tolong. Jangan karena opini publik ini jadi blunder. Saya percaya ini akan sangat profesional dan kami ingin yang profesional itu. On the track profesional, bukan on the track gitu aja, enggak. On the track dan profesional dan prediktif. Ada nanti saja. Responsibility, transparansi dan keadilan begitu. Oke Bang, mungkin dari versi abang seandainya kan abang bilang Loli kan kenapa mesti harus di-servos ya? Hanya kalau memang misalnya ketemu antara kalian dengan Loli dan mereka masih bersatu nih gitu, artinya Loli merasa tidak menjadi korban atau apa? Menurut hukumnya sendiri seperti apa? Apakah sementara ada bukti lain? Kalau orang itu sekedar berpacaran kan ada masalah. Tapi kalau mereka mengakui bahwa mereka melakukan hubungan seksual itu baru masalah. Yang mau dikaji itu nanti Fadel sendiri atau ikut LM-nya kan gitu. Dilihat dulu dong. Walaupun bilang punya nanti umur dia kan lulus juga ya, kan langsung belakang gimana? Ya kalau mereka Contoh kalau dia yang suruh-suruh, kalau dia yang maksa-maksa dengan ini sekarang gimana coba? Ini saya sudah katakan, ini aib keluarga yang tidak perlu diungkap ke permukaan. Ini memalukan. Kebayang nggak NM itu bagaimana LM itu nanti kalau sudah dewasa, ya dia nggak berjodoh misalnya dengan Fadel,
dia punya suami yang lain, jejak digitalnya gimana nih anak-anaknya dengan suaminya? Pikirin dong. Itu loh begini, aduh, sudah. Saya saja udah mengalami perbedaan tekanan pressure media begini, kita udah gak nyaman bro untuk terhadap keluarga ya. Apalagi seperti ini sama tidak ini, ya? Gimana? Tapi ada agenda pemanggilan buat Pak Haji kasih Bang? Ada agenda? Kami menunggu dan belum ada sampai hari ini. Belum ada sampai hari ini. Besar Bapak Fajide, Pak Umar Fajide dan Fadel, salam, mereka tidak hadir pada sore hari ini karena persiapan data, informasi dan argumentasi. Nantinya jika dipanggil oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan yang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan, saya memahami karena sebagai ketua tim saya selalu katakan agar Fadel kumpulkan data sebanyak-banyaknya. Apakah dalam teori hukum ada yang disebut dengan direct evidence yang langsung, atau speak evidence, atau indirect evidence, atau silent evidence. Karena kalau pernyataan Fadel kontraproduktif dapat saya buktikan secara fakta, ya Mas ya, dan dia secara sadar menyampaikan kebohongan kepada kami tim hukum, tentu kami akan menarik diri. Tapi sepanjang itu masih logik jawaban dari dia dan masih dalam rangka presumption of innocence, praduga tidak bersalah, maka kami masih akan terus melakukan pembelaan. Baik saudara-saudara sekalian, kemudian sebelah kanan saya ini saudara Goirangga, tim hukum dari saudara Fadel, dan juga tim hukum saya terhadap saudara Horman Paris Utapea, dan juga tim hukum saya terhadap saudara NM yang saya laporkan di Polres Metro Jakarta Selatan. Nanti akan saya urai. Saudara Rahmat Riyadi sudah tidak asing lagi, Rejim Pak Dirwan Lopong, dan sebelah kiri saya saudara Firdaus Owi Wobo, SHMH, kandidat doktor. Ini saya menghafal namanya ini susah banget ini. Firdaus Owi Wobo sering, tapi kalau Firdaus Owi Wobo itu mesti eja betul dari sana. Jadi beliau ini orangnya nyantrik, hanya rambutnya pendek, tadinya panjang. Saudara Firdaus ini adalah kuasa hukum saya, salah satu tim hukum saya terkait dengan insya Allah akan digelarnya sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pelaporan saudara HPH atau Hotman Paris Utapea terhadap saya dan istri Maki, yang besok insya Allah pukul 8 akan diadakan penyerahan administrasi dari Baris Krim Mabes Polri ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Dan saudara Alwafi Sembiring, SH, tim hukum Ranloko dapat. Lalu kemudian ada yang saya perkarakan yang disampaikan oleh Ibu JF kepada saya dan E dari UK itu baru 2 hari yang lalu. Karena dia lihat di live-nya NM itu dan statement di media menghina keluarga JF lagi dengan E. Dia marah, kemudian dia buat lagi postingan kan, dia kirim lagi, meledak lagi di media, lalu kasih ke saya. Dia bilang, Bang, sampaikan Bang, kalau dia bilang bahwa sekolah LM itu di tahun itu adalah terbaik, sekolah mewah, high class, itu tidak betul. Itu disampaikan. Bahkan kalau dari London ke situ itu butuh beberapa jam. Kalau ke rumah saya itu hanya 45 menit Bang. Jadi begitu, kadang kalau ibu J manggil saya Abang, kalau anaknya manggil saya Om. Artinya apa? Bahwa ketika LM berada di situ memang betul-betul berhenti karena tidak dibiayai oleh NM. Jadi bukan dibujuk-bujuk oleh untuk datang ke rumah dia, itu kebalik.
Apa urgensinya? Apa kepentingan E untuk bawa LM ke rumah dia? Emang siapa LM? Kan begitu. Dia justru tidak tahu mereka siapa mamanya, siapa bapaknya. Tapi anak ini berteman di Instagram atau di media sosial, mereka chatting-chatting. Curhatlah LM kepada dia bahwa dia berhenti dari sekolah. Terus di mana dia tinggal? Barulah. Begitu tinggal di rumah mereka, dimasukin lagi sekolah. Lalu kemudian hajar sama CNN, dimaki-maki, dia tersinggung, tapi dia tetap kasihan kepada LM. Ibu JF dengan E ini, anaknya ini, dengan menerima dengan apa adanya. Ternyata LM ini malu karena ibunya memperlakukan orang yang membantu dia di sana di kasar-kasari. Dia pergi dari rumah, tapi sebelum pergi dari rumah dia sudah berhubungan pacaran atau LDR dengan Fadel, pacaran secara sehat. Tetapi LM juga sudah punya pacar, inisial A, yang juga sudah pernah datang bertemu dengan ibu JF dan E dan diakui adalah pacarnya. Di luar itu tidak usah saya cerita kepada kalian, tapi ke penyidik kami sudah sampaikan seperti apa pacaran LM dengan inisial A di UK. Bahkan ada yang lain. Kira-kira begitu. Bulan apa? Apa? Bulan apa? Udah. Bulan apa bang itu? Hah? Bulan apa itu pacarannya dia? Antara Fadel antara Loli dengan A? Terus akhirnya Kalau dia ambil dari Januari 2024 sampai dengan September itu dia masih ada di UK, bos. Begitu. Nah, kalau diikut lagi ke belakang pengakuan JF kepada kami dan ada suratnya, sudah kita serahkan ke penyidik sampai segitunya loh. Surat foto chattingan LM dengan seseorang sudah kita kasih. Oke? Dia video dia dengan seseorang di UK yang diduga pacar dia, kita sudah kasih juga ke penyidik. Nah, lalu kemudian bagaimana dia berpacaran di sana, seperti apa sudah kita jelaskan juga. Makanya penyidik tidak boleh tidak untuk merespon ini, karena kalau ini tidak direspon ini sangat berbahaya. Nah, terus kamu mau tanya apa tadi? iya, apa namanya, karena kan disebut-sebutkan dari pihak pengacara sana dari bulan Maret, kejadian itu bulan Maret, makanya kita melihat itu. Kalau dia mengatakan bulan Maret, kenapa di laporannya dibuat Januari? Kan kita berdasarkan laporan. Artinya di Januari itu ada ditemukan. Januari, Februari, Maret, itu 3 bulan bos rentang waktunya. Kenapa kok sampai segitu? Nggak bisa. Ketika dilapor di Januari, apa yang terjadi di Januari? Di mana dia berada? Di UK. Dengan siapa dia? Dan kenapa jadi marah dengan ini? Dia disuruh live dan macam-macam, dia tidak mau. Itu ada semua dan itu sudah kita jelaskan. Jadi kita tidak menuduh, tapi kita menyampaikan kepada penyidik ini loh masalahnya, supaya Anda respon. Ini kasus, mohon maaf, kasus viral. Tetapi ini amat sangat memalukan kalau ini harus diumbar terus ke permukaan. Saya berharap tadi, ya kalau memang sudah mulai tenang hati, sudahlah, tunggu aja umur 18 tahun nikahkan aja mereka. Ini saran saya. Tapi dia pasti marah lagi, terserah lah mau marah. Ibu JF ini dari ini masuk 7 saksi kunci dari pihak Fadel sendiri, Bang? Ya. Ada saksinya dan ada suratnya. Dia membuat statement letter, surat pernyataan yang saya serahkan, dan dia bersedia menjadi saksi diperiksa. Kurang apa? Kenapa Anda abaikan itu? Memang seperti saya katakan tadi, ada pohon, terus punya buahnya jatuh ke bumi. Yang kita bahas buah jatuh loh, nggak ditanya bibitnya apa, pohonnya apa, berapa lama dia baru bisa besar, kan nggak bisa juga. Harus ada semua dirangkai dari awal sampai akhir gitu. Mana boleh sepotong-sepotong. Emang potong kue kan gitu? Enggak kan? Nanti kan abang ini bilang katanya mungkin ada kambing hitamkan dari kan. Siapa? Maksudnya kambing hitam mana? Nggak tahu deh, tadi kan bilang. Ya jangan dikambing hitamkan dong. Yang namanya Fadel. Toh anak Anda itu juga di sana dulu.